Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penguji utama, pembimbing 2, dan Saudara Siti Juwairiyah yang sudah siap saya kira ya untuk mengikuti ujian pada hari ini. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ujian skripsi atas nama Siti Juwairiyah dari program studi pendidikan guru sekolah dasar akan kita mulai. Baiklah, untuk seterusnya, adapun proses untuk kegiatan ujian skripsi, yang pertama, kami akan memberikan kesempatan kepada penguji utama. Dalam hal ini, siapa lupa? Saya penguji utama, Ibu Rapiah ya? Oke. Oh ya. Nah, kemudian untuk supaya kami bisa mengetahui sejauh mana Saudara Siti Juwairiyah sudah memahami tentang apa yang ditulis dari hasil penelitian, maka kami nanti akan memintakan saudara untuk mempresentasikan paling lama antara 10 sampai 15 menit. Nah, setelah itu kita akan berikan kesempatan pada Ibu Hajah Rapiah selaku penguji utama untuk menanyakan berbagai hal sehubungan dengan makalah naskah skripsi ini, mungkin sekitar 15 menit. Dari pembimbing 2, 15 menit. Saya juga, nah mudah-mudahan waktu yang disediakan saya kira cukup efektif. Baiklah, untuk yang pertama kami akan persilahkan pada Siti Juwairiyah untuk mempresentasikan apa yang melatar belakangi, tujuannya apa, bagaimana proses untuk mendapatkan data, sekaligus kesimpulannya. Nah, untuk ini dipersilakan saudara sebelum menyampaikan untuk berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan, Siti Juwairiyah. Mohon maaf Bapak, apakah PowerPoint saya terlihat? Mohon maaf Bapak, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar, tapi PowerPoint-nya nggak ada. Sebentar Pak. Bagaimana Pak, apakah PowerPoint-nya sudah terlihat? Ya, sudah terlihat di tempat saya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Juwairiyah dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar NPM 3061756098 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Persepsi Guru Terhadap Pembelajaran Daring di SD Negeri Pacakan Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah yaitu sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus atau COVID-19, menganjurkan untuk melaksanakan proses belajar dari rumah melalui pembelajaran daring. Pembelajaran daring atau dalam jaringan
merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka langsung antara guru dan peserta didik, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan gawai sebagai perangkat penghubung dan akses jaringan internet. Pembelajaran daring ini memerlukan perangkat pendukung seperti komputer, laptop, handphone, dan alat bantu lain sebagai perantara yang tentu saja harus terhubung dengan koneksi internet. Kemudian, pembelajaran yang dilaksanakan pada sekolah dasar juga menggunakan pembelajaran daring dengan melalui bimbingan orang tua. Bagi guru sekolah dasar yang terbiasa melakukan pembelajaran secara tatap muka, kondisi ini memunculkan ketidaksiapan persiapan pembelajaran. Adanya perubahan cara belajar mengajar dari tatap muka menjadi daring membutuhkan kesiapan dari semua unsur, dimulai dari pemerintah, sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Berdasarkan hasil wawancara tidak terstruktur secara singkat terhadap guru kelas 3 SD Negeri Pacakan, diperoleh informasi bahwa pelaksanaan pembelajaran daring di sekolah tersebut dinilai kurang efektif dikarenakan tidak semua siswa memiliki gawai sebagai perangkat penghubung, akses jaringan internet yang masih terbilang sulit di beberapa tempat, kurangnya pendampingan orang tua dalam mengawasi anaknya belajar, dikarenakan orang tua yang sibuk bekerja dan beberapa orang tua yang membiarkan anak mereka belajar sendiri menjadi hambatan dalam proses pembelajaran secara daring tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan lebih menggali lagi bagaimana persepsi guru terhadap pembelajaran daring yang dilaksanakan terkait kesiapan pelaksanaan, kendala dalam pelaksanaan, evaluasi pembelajaran yang digunakan, maka dilakukan penelitian dengan mengangkat masalah pembelajaran daring di sekolah dasar dan peneliti mengambil judul Persepsi Guru Terhadap Pembelajaran Daring di SD Negeri Pacakan Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, ketidaksiapan semua unsur, dimulai dari dinas pendidikan, sekolah, guru, siswa, dan orang tua, menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran daring memerlukan berbagai keterampilan dalam bidang ilmu teknologi. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka diperoleh fokus penelitian sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana persepsi guru terhadap kesiapan pelaksanaan pembelajaran daring di SD Negeri Pacakan. Yang kedua, bagaimana persepsi guru terhadap pembelajaran daring di SD Negeri Pacakan. Yang ketiga, bagaimana persepsi guru terhadap berbagai kendala dalam pelaksanaan pembelajaran daring di SD Negeri Pacakan. Dan yang keempat yaitu bagaimana persepsi guru terhadap evaluasi pembelajaran daring di Sekolah Dasar Negeri Pacakan. Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka tujuan pada penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan persepsi guru terhadap kesiapan pelaksanaan pembelajaran daring di SD Negeri Pacakan. Kemudian untuk mendeskripsikan persepsi guru terhadap pembelajaran daring di SD Negeri Pacakan. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan persepsi guru terhadap berbagai kendala dalam pelaksanaan pembelajaran daring di SD Negeri Pacakan. Dan yang keempat yaitu untuk mendeskripsikan persepsi guru terhadap evaluasi pembelajaran daring di SD Negeri Pacakan. Manfaat penelitian pada penelitian ini yaitu yang pertama manfaat teoritis, sebagai wacana untuk menambah referensi dan bahan kajian dalam hasanah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan mengenai pembelajaran daring. Kemudian untuk landasan dan acuan pada penelitian selanjutnya yang terkait. Selanjutnya ada manfaat praktis. Yang pertama yaitu untuk mengetahui persepsi guru kelas terhadap pembelajaran daring. Dan yang kedua yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis kepada semua pihak yang berkepentingan. Penegasan istilah dalam penelitian ini yaitu persepsi dan pembelajaran daring. Kemudian tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber belajar, pembelajaran daring, dan evaluasi pembelajaran. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang pertama yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian
deskriptif kualitatif. Subjek dari penelitian ini yaitu guru kelas 3 dan guru kelas 5. Lokasi penelitiannya yaitu di SD Negeri Pacakan. Sumber data dari penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh peneliti secara langsung dari narasumber, dan data sekunder yang diperoleh peneliti dari jurnal-jurnal hasil penelitian terdahulu, laporan-laporan berita-berita, dan sumber lain yang digunakan untuk menambah data mengenai pelaksanaan pembelajaran daring. Kemudian pada prosedur pengumpulan data, peneliti menggunakan wawancara. Di dalam wawancara ini, peneliti mengumpulkan data tentang bagaimana persepsi guru terhadap kesiapan pelaksanaan pembelajaran daring. Kesiapan pembelajaran daring, kendala dalam pembelajaran daring, persepsi guru terhadap pembelajaran daring, dan bagaimana evaluasi pembelajaran daring di sekolah dasar negeri Pacakan tersebut. Kemudian di dalam observasi, peneliti mengumpulkan data mengenai kesiapan pelaksanaan pembelajaran daring di sekolah tersebut. Peneliti mengumpulkan data dengan mengamati proses pelaksanaan pembelajaran, dan peneliti juga mengamati lokasi sekolah, sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pembelajaran daring, serta evaluasi pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya, pada teknik pengumpulan data dokumentasi, peneliti mengumpulkan data berupa foto-foto hasil wawancara, hasil observasi, data-data sarana dan sarana penunjang pelaksanaan pembelajaran daring, data berupa RPP, profil sekolah, dinas sekolah, serta data-data lain yang terkait dengan pembelajaran daring. Selanjutnya ada teknik analisis data. Dalam teknik analisis data ini yang pertama yaitu pengumpulan data. Peneliti melakukan pengumpulan data dari hasil dari catatan hasil observasi, hasil wawancara, dan hasil dokumentasi tadi dikumpulkan datanya. Kemudian pengelompokan data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi tadi dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Misalnya saja dalam kesiapan sarana dan prasarananya, jadi data-data yang dikumpulkan dari sarana dari observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai sarana dan prasarana tadi dikelompokkan. Yang terakhir yaitu menyimpulkan data. Jadi dari hasil pengelompokan data tadi, kemudian data tersebut disimpulkan untuk kemudian dilakukan pengujian keabsahan data. Dalam pengujian keabsahan data, yang pertama di sini yaitu member check. Member check ini dilakukan peneliti untuk mengecek apakah data yang sudah dideskripsikan oleh peneliti itu tadi sesuai dengan data yang diberikan oleh narasumber. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kecermatan dalam penelitian. Dalam meningkatkan kecermatan dalam penelitian ini, peneliti membaca referensi berupa jurnal-jurnal, laporan-laporan, hasil-hasil penelitian terdahulu, untuk selanjutnya dibandingkan dengan hasil penelitian yang telah diperoleh. Selanjutnya yang terakhir yaitu perpanjang pengamatan. Pada perpanjang pengamatan ini, peneliti melakukan pengamatan kembali ke sekolah untuk melakukan wawancara dan observasi kembali. Tujuannya untuk menguji apakah
data yang telah diperoleh tadi itu sudah benar atau ada perubahan. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Dalam Yang persepsi ringkas guru saja, saya kira terhadap jangan, yang ringkasnya aja hasilnya apa gitu. Jadi hasil penelitiannya tersebut adalah dalam persepsi guru terhadap kesiapan pelaksanaan pembelajaran daring diperoleh hasil yaitu selama masa pandemi COVID-19 ini, sekolah tersebut melaksanakan pembelajaran daring dengan menggunakan grup WhatsApp. Kemudian ditinjau dari aspek keterampilan menggunakan teknologi informasi, sarana dan prasarana, serta pelatihan-pelatihan. Guru di sekolah tersebut tidak semuanya terampil dalam menggunakan teknologi informasi khususnya laptop. Kemudian untuk sarana dan prasarana di sana sudah terbilang cukup lengkap, terlihat dari adanya laptop dan tablet yang bisa digunakan guru untuk melaksanakan pembelajaran daring, serta buku-buku pelajaran sebagai penunjang. Selanjutnya ada pelatihan-pelatihan di sana, belum ada pelatihan khusus yang dilakukan untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran daring, baik itu dari pihak sekolah maupun dari pihak dinas pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu dari persepsi guru terhadap pembelajaran daring. Pelaksanaan pembelajaran daring di sana dinilai guru kurang efektif dikarenakan keterbatasan perangkat penghubung berupa handphone, akses jaringan internet yang sulit, serta kurangnya pendampingan orang tua dalam mengawasi anaknya belajar sehingga pembelajaran di sana tidak bisa dilakukan dengan maksimal. Kemudian yang ketiga yaitu persepsi guru terhadap kendala dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Kendala yang dihadapi guru dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini yaitu keterbatasan akses jaringan internet dan keterbatasan gawai sebagai perangkat penghubung khususnya bagi siswa. Dan yang terakhir yaitu dalam persepsi guru terhadap evaluasi pembelajaran daring. Selama guru melaksanakan pembelajaran daring, guru melakukan penilaian sesederhana mungkin disesuaikan dengan keterbatasan dan kondisi yang dihadapi. Guru biasanya melakukan penilaian secara langsung ketika siswa mengantarkan hasil tugasnya ke sekolah. Dan juga guru menggunakan perangkat evaluasi berupa tes tertulis, yaitu soal-soal latihan yang terdapat di dalam buku pelajaran. Selanjutnya ada saran dari peneliti, yaitu yang pertama, agar pelaksanaan pembelajaran daring lebih maksimal, diperlukan pelatihan-pelatihan yang khusus untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran daring baik dari pihak sekolah maupun dinas pendidikan. Kemudian, peran orang tua sangat diperlukan dalam mengawasi anak belajar. Guru hendaknya menciptakan hubungan komunikasi yang positif kepada orang tua siswa agar pembelajaran daring dapat terlaksana dengan baik. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Siti Juwairah sudah menyampaikan hasil penelitiannya. Mudah-mudahan ini mungkin apa yang disampaikan tadi, mungkin ini jadi ada mungkin pertanyaan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena skripsi ini adalah ingin memenuhi standar ya dalam penulisan karya ilmiah, siapapun yang menulis, ya itu kalau mau dikritik pasti ada. Nah, tetapi kita di sini ingin sejauh mana dulu agar terpenuhi kriteria ilmiah itu, ya kriteria ilmiah itu agar terpenuhi. Nah, mungkin saja ada yang terlewatkan. Nah, dalam hal ini kita dari pembimbing 1, pembimbing 2, dan penguji utama untuk bisa melihat. Nah, jadi pada saat inilah kita kalau mau memperbaiki, kalau sudah nanti diterbitkan, misalnya dipublikasikan, nah ini artinya apa yang ditulis itu sudah memenuhi standar. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan yang pertama,
kami persilahkan kepada Ibu Hajah Rafiah untuk memberikan masukan, saran, tapi saya berharap mungkin yang lebih banyak ini masukan sarannya. Nah, pertanyaan itu yang nomor 2 saya kira ya. Ya. Tadi disampaikan hasil penelitian dan pembahasan. Saya nunggu-nunggu nih kesimpulannya mana. Padahal kalau kita mau nyampaikan itu kesimpulan. Nah, padahal saya yakin yang kesimpulan itu pasti hasil penelitian dan pembahasan. Jadi kalau hasil penelitian dan pembahasan mungkin banyak ulasan macam-macam. Tapi saya kira ya hasil penelitian itu adalah kesimpulannya. Nah, tapi ya oke lah. Kesimpulannya kan nggak ada di PowerPoint. Cuma hasil penelitian dan pembahasan tulisannya. Ya silakan mungkin nanti Ibu Hajah Rafiah untuk memberikan komentar dan ya apa aja saya kira. Silakan Bu Rafiah mungkin 15 menit. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Saya hormati penguji 1, penguji 2, dan Siti Juwairiyah sebagai mahasiswa yang hari ini mengikuti ujian. Saya ucapkan selamat dulu, alhamdulillah. Artinya ini sebentar lagi akan lulus ya, alhamdulillah. Sudah mengikuti tahap akhir. Kalau lulus, mudah-mudahan lulus ya. Maka berarti setelah ini bisa ikut mendaftar yudisium. Baik. Oh ya, ada Pak Saufi juga ya. Oke, terima kasih Pak Saufi juga bisa berhadir. Iya, ada Pak Saufi. Ya. Ya, baru lihat Pak. Oke, Siti Juwairiyah. Siti Juwairiyah ini aslinya orang Tanah Bumbu. Nggih, Bu. Oh, berarti penelitiannya di kampungnya ya. Oke, persepsi guru terhadap pembelajaran daring di SDN Pacakan ya. Saya juga baru pertama kali mendengar nama SDN Pacakan di Tanah Bumbu ini. Oke, saya mulai dari awal di abstrak ya. Abstrak itu nanti mungkin ini menyesuaikan dengan permintaan Pak Abidin, katanya lebih banyak sarannya aja yang pertanyaannya nomor 2. Kalau abstrak mungkin nanti bisa dikonsultasikan lagi juga dengan para pembimbing 1, pembimbing 2. Mungkin bagusnya idealnya 1 halaman nanti dengan 3 paragraf. Jadi Pak 3 paragraf itu, paragraf pertama memuat latar belakang dan tujuan. Nanti paragraf kedua tentang metode penelitian, paragraf yang ketiga yang terakhir itu adalah hasil dan kesimpulan. Jadi tidak perlu lagi menuliskan hasil pembahasan, kemudian di bawahnya ada lagi kesimpulan. Jadi cukup 1 paragraf saja, ya. Kan abstrak ya. Singkat saja, jadi dalam abstrak sudah memenuhi ke semua bab itu tadi, ya. Cukup 3 paragraf menurut saya. Tapi nanti konsultasikan lagi dengan pembimbingnya bagusnya seperti apa. Baik, karena ini pandemi ya, jadi hampir semua sekolah melakukan pembelajaran secara daring. Ibu ingin bertanya, karena tugas Ibu di sini menanyai Siti Juwairiyah. Menurut Siti Juwairiyah, tadi kan pembelajaran daring itu banyak yang mengatakan dari hasil penelitian kurang efektif. Tadi juga dari hasil penelitian Juwairiyah juga Ibu lihat sepertinya tidak efektif kalau dari hasil wawancara. Nah, bagaimana cara mengatasi ketidakefektifan pembelajaran daring tersebut? Bagaimana mengatasi kendalanya? Dari kendala yang hasil penelitian ulun kah, Bu? Ya, bisa dari hasil penelitian pian atau mungkin kurang efektif. Kan kalau disebutkan tadi pembelajaran daring itu kurang efektif. Menurut Siti Juwairiyah, bagaimana cara mengatasi ketidakefektifan pembelajaran daring? Efektifan pembelajaran daring. Mungkin dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini diperlukan dulu kesiapan-kesiapan tertentu, Bu, sebelum melaksanakan pembelajaran daring tersebut. Misalnya saja dari teknologinya, dari handphonenya, dari sarana dan prasarananya, agar dalam pelaksanaannya itu bisa lebih maksimal dan efektif, Bu. Selain sarana prasarana, apa hanya itu yang perlu disiapkan? Kesiapan dari gurunya juga perlu, Bu.
dari guru, dari siswanya, dari orang tuanya. Oke. Nah, dari hasil penelitian Juwairiyah, bagaimana peran orang tua dalam pembelajaran? Apakah Siti Juwairiyah juga sampai merambah ke situ atau ada wawancara dengan para guru tentang bagaimana respon atau bantuan mungkin atau kerjasama guru dengan orang tua? Kalau dari gurunya itu hanya menyampaikan bahwa di sana itu orang tuanya memang kurang mendampingi Bu dalam belajar anaknya. Karena di sini rata-rata kan orang tuanya itu bekerja kayak jadi petani begitu Bu. Jadi tidak ada waktu untuk menemani anaknya sekolah. Oke. Petani ya, padahal sebenarnya fleksibel juga ya kalau petani pekerjaannya, artinya mungkin tidak mungkin di sawah sampai malam hari kecuali jika orang tuh mengatam ya malam di perumahan. Oke, berarti itu ya kesiapan guru. Bagaimana dengan siswanya sendiri? Kalau dari siswanya itu dari pengamatan saya Bu, di sini siswanya memang eh, minatnya untuk belajar itu selama pembelajaran daring ini sangat kurang Bu. Mereka lebih memilih untuk bermain, berkumpul-kumpul dengan temannya untuk bermain begitu Bu. Karena tadi kurangnya pengamatan dari guru, dari orang tua ya, jadi lebih banyak bermain. Oke. Iya, Bu. Juwairiyah setuju pembelajaran secara daring apa luring? Saya lebih setuju yang luring Bu. Wah, setuju yang luring ya. Oke. Padahal daring ini kalau dari sisi guru katanya ada yang mengatakan senang karena terus di rumah. Tapi di sisi lain ada juga bekerja di rumah ternyata lebih pusing daripada bekerja langsung di kantor ya karena banyak yang harus disiapkan. Oke. Iya, Bu. Di bab 2 kita ke bab 2 Juwairiyah. Ibu melihat kamu menuliskan sumber belajar di tinjauan pustaka. Kira-kira apa pentingnya sumber belajar dimasukkan di tinjauan pustaka? Apakah ada hubungannya dengan judul yang kamu tulis? Eh, karena Bu, pemilihan dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini, pemilihan sumber belajar itu penting sekali Bu untuk menunjang pelaksanaan. Contohnya? Contohnya saja dalam penggunaan buku-buku, media-media begitu Bu. Sumber belajar itu apa saja? Sumber belajar itu ada buku, ada Kan ada di skripsi Pian. Boleh kalau Pian lihat skripsi Pian. Itu kalau boleh Bu. Hah? Ulun kira tidak boleh, jadi ulun tidak melihat. Oh, siapa yang melarang? Ibu kan mengkonfirmasi. Silakan. Buka aja skripsinya. Ya, kita bukan ujian UAS kok. Kita ujian skripsi. Boleh, silakan. Nah, adakah dituliskan di skripsi itu? Apanya Bu? Ada Bu sumber belajar. Ada. Oke, sumber belajar itu apa saja? Sumber belajar itu ada dua jenis. Secara garis besarnya ada dua jenis. Yaitu sumber belajar yang dirancang dan sumber belajar yang dimanfaatkan. Oke. Nah, dari kedua macam sumber belajar itu dapat berbentuk pesan, informasi, bahan ajar, cerita-cerita, orang dapat berbentuk guru, instruktur, gitu. Nah,
Menurut Juwairiyah berarti sumber belajar itu apa? Segala sesuatu yang digunakan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Segala sesuatu yang digunakan oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itu menurut Juwairiyah, itu menurut peneliti ya. Nggih. Adakah definisi sumber belajar menurut peneliti di bagian tinjauan pustaka ini? Sebentar, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada ditambahkan. Tapi Ibu ada membaca tuh sumber belajar adalah sumber baik berupa data, orang, wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar. Nah, ada tuh sudah. Kalau Ibu lihat, karena memang tidak ada tulisan referensi atau kutipan, Ibu simpulkan bahwa itu adalah pendapat dari peneliti. Jadi memang untuk menuliskan di tinjauan pustaka, selain kutipan-kutipan orang lain, kita juga perlu menuliskan definisi yang digunakan oleh peneliti. Boleh versi kita sendiri, boleh kita merujuk pada salah satu atau lebih dari ahli, ya. Nah, jadi nanti bisa dicek lagi baik itu untuk sumber belajar atau nanti di pembelajaran konvensional, misalkan pembelajaran, mungkin bisa dijelaskan dulu pembelajaran itu apa, baru nanti pembelajaran konvensional itu apa. Begitu juga untuk pembelajaran daring. Jadi nanti kamu mengutip dari beberapa ahli kan, misalkan pembelajaran daring ini seperti apa, banyak. Nanti simpulkan kamu menganut yang mana, atau kamu punya versi tersendiri hasil dari kesimpulan kamu mengutip dari beberapa ahli tadi ya. Nanti dicek satu persatu untuk di bab 2-nya. Jadi ada versi peneliti, jadi tidak hanya kutipan atau definisi para ahli semuanya. Nanti dicek lagi sambil dikonsultasikan juga. Oke, Siti Juwairiyah, kalau dalam tadi kan Ibu lihat juga persepsi guru ini yang kamu lihat itu dari segi kesiapan ya, kalau tidak salah, betul ya? Dari segi kesiapannya, kemudian tadi dari 4 kalau tidak salah ya, kalau di fokus penelitian itu tadi kesiapan, Ibu lupa. Apalagi tadi lagi yang kedua, persepsi guru terhadap pembelajarannya. Terus yang ketiga, persepsi guru terhadap kendala ya. Kendalanya, kemudian yang keempat, persepsi guru terhadap evaluasi. Nah, evaluasi penting juga. Evaluasi ini salah satu hal yang agak sulit mungkin dalam proses pembelajaran, ya, apalagi dalam pembelajaran daring. Nah, bagaimana cara melakukan evaluasi? Kan sebelum melakukan evaluasi, seorang guru pasti melakukan yang namanya pengukuran atau penilaian. Nah, bagaimana cara guru menilai? Ya, karena yang namanya penilaian itu kan ada 3 aspek ya, ada kognitifnya, ada afektifnya, ada psikomotornya. Nah, kalau kognitif mungkin mudah, tadi katanya dengan tes-tes tertulis. Kalau afektif sama psikomotornya seperti apa, Juwairi? Jadi begini Bu, hasil dari wawancara saya dengan guru itu katanya selama pelaksanaan pembelajaran daring ini guru hanya melakukan penilaian itu sesederhana mungkin Bu. Sederhana di sini itu maksudnya jika siswa itu memiliki keinginan untuk mengumpulkan dan mengerjakan tugas, maka dari guru tersebut sudah mendapatkan nilai yang cukup lumayan, Bu. Kalau punya keinginan, yang tidak berkeinginan ya Pak? Yang tidak berkeinginan, kata gurunya itu nilainya juga kurang, Bu. Berarti nilainya aja yang kurang ya, berarti tetap memiliki nilai. Kira-kira ada ketidak siswa yang sama sekali tidak mengumpulkan tugas dari hasil wawancara?
Kalau itu tidak ada, Bu, cuman ada yang jarang mengumpulkan, begitu. Yang mengumpulkan. Solusi, apakah guru menyampaikan? Apa ada solusi yang mereka tawarkan untuk siswa-siswa yang mungkin jarang dalam mengumpulkan tugas? Kalau dari hasil wawancara, mereka tidak menyampaikan solusinya, Bu. Berarti dibiarkan aja lah. Tidak ada juga pertanyaan mengarah ke sana. Tidak ada, Bu. Oke, berarti tidak tahu kita ya dari hasil penelitian bagaimana cara para guru di sana mengatasi siswa-siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran daring ini. Yang digunakan oleh guru di sana pembelajaran daringnya aplikasi atau platformnya apa? WhatsApp, Bu. WhatsApp. Hanya WhatsApp. Hanya WhatsApp, Bu, karena keterbatasan akses jaringan internet tadi, Bu, jadi tidak bisa menggunakan aplikasi lain. Kalau WhatsApp itu misalkan ya, kita menggunakan Google Classroom misalkan yang paling mudah selain WhatsApp. Susah ya? Susah, Bu, karena di sini guru-gurunya itu juga tidak ada pelatihan mengenai aplikasi-aplikasi dalam pembelajaran daring seperti itu, Bu. Berarti mungkin nanti perlu ditambahkan kalau di Ibu lihat, di kesiapan secara sarana prasarana katanya siap ya, tapi secara skill berarti kurang siap ya. Nah, berarti mungkin itu bisa ditambahkan nanti di entah itu kendala atau nanti diberikan saran, nah bisa ditambahkan di skripsinya. Oke, yang terakhir Juwairiyah, apa manfaat penelitian yang Juwairiyah lakukan ini untuk dunia pendidikan? Untuk dunia pendidikan, penelitian ini manfaatnya yaitu sebagai Ada praktis segala tadi ada. dalam dunia pendidikan ini sebagai landasan mengenai pembelajaran daring ini. Kemudian penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai pembelajaran daring khususnya di sekolah-sekolah yang berada di pedesaan. Penelitian ini juga dapat membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran daring sesuai dengan konteksnya, Bu. Itu manfaatnya. Sudah? Tidak ada lagi. Oke. Ya, jadi salah satu manfaat dari penelitian kualitatif itu kan penelitian dasar ya. Dia dapat menjadi landasan atau teori bagi penelitian selanjutnya. Apalagi kalau suatu penelitian kualitatif itu menemukan teori baru atau fakta-fakta baru. Itu bisa dijadikan sebagai dasar ya. Oh ya, Ibu lupa satu lagi, maaf. Untuk mengetahui kevalitan data pada penilaian kualitatif ini bagaimana prosesnya, Juwairi ya? Cara mengeceknya? Cara mengeceknya tadi yang pertama dengan melakukan member check tadi, Bu. Jadi saya mengecek kembali data-data yang sudah saya deskripsikan tadi, saya konsultasikan lagi kepada narasumber mengenai apakah hasil deskripsi saya tadi sudah sesuai dengan yang beliau berikan kepada saya.
Kemudian saya juga meningkatkan kecermatan dalam penelitian. Di sana saya membaca jurnal-jurnal, hasil-hasil penelitian yang terdahulu, serta analisis-analisis, laporan-laporan yang kemudian hasilnya itu dibandingkan dengan hasil penelitian yang saya lakukan. Selanjutnya saya juga melakukan perpanjang pengamatan. Di dalam perpanjang pengamatan tersebut, saya kembali terjun ke lapangan untuk melakukan wawancara, observasi, serta dokumentasi kembali, Bu. Tujuannya itu untuk mengecek dan menguji apakah data yang sudah saya kumpulkan tadi, yang sudah saya cek tadi, ada perubahan ataukah sudah benar. Juwairiyah, analisis lagi. Untuk metode penilaian kualitatifnya menganut ke ahli siapa atau teori siapa ngambilnya? Atau pakai buku saja? Ada bukunya? Tidak ada, Bu. Ulun hanya melihat di jurnal. Oke, bisa dimasukkan nanti referensinya ya, jurnalnya apa. Nah, kalau perpanjangan pengamatan, setahu Ibu, tapi nanti juga dicari lagi referensinya. Kalau dalam penelitian kualitatif, memang perpanjangan pengamatan itu selalu diperlukan kalau memang data yang ditemukan atau data yang didapatkan itu belum jenuh, artinya belum sesuai dengan yang diinginkan peneliti. Jadi sebenarnya tidak, kalaupun tidak dimasukkan dalam keabsahan data, memang pada penelitian kualitatif akan selalu dilaksanakan seperti itu. Dia akan selalu terus melakukan perpanjangan pengamatan. Kalau tadi kata Juwairiyah tujuannya adalah untuk mengecek, itu kan sebenarnya tugas dari member checking ya, melakukan atau juga bisa dilakukan dengan triangulasi data, yaitu menggunakan berbagai, entah itu triangulasi data, triangulasi sumber atau triangulasi tekniknya ya. Tadi kan menggunakan 3 teknik, ada wawancara, observasi, sama juga dokumentasi ya. Nanti mungkin dipertimbangkan apakah itu dimasukkan atau tidak, karena itu memang bagian dari penelitian kualitatif kalau perpanjangan pengamatan ya. Mungkin itu saja Juwairiyah. Ibu ucapkan sekali lagi selamat atas ujian skripsinya ya. Semoga selalu sehat. Saya kembalikan ke penguji 1, Dr. Haji Abidin Salam PD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hajah Rafiah selaku penguji utama pada ujian skripsi hari ini. Mohon untuk bisa dicatat, Siti Juwairah, jangan sampai nanti kalau mau perbaikan bertanya lagi, ini apa yang harus diperbaiki. Nah, nanti bisa dikonsultasikan dengan Bu Hajah Rafiah juga. Memang ada hal-hal yang mungkin ragu atau sebagainya, saya kira bisa dikomunikasikan ya. Nah, terima kasih sekali lagi Bu Hajah Rafiah. Kemudian selanjutnya kami persilakan Pak Yuda selaku pembimbing 2 untuk memberikan ya apa aja. Ini karena pembimbing 2 saya kira sudah tahu. Nah, tapi mohon maaf nih sekalian ini Bu Rafiah, saya ini dapat makalah baru dan mohon maaf, ini baru jam 9.15 tadi saya dapat dikirimi. Tapi sebelumnya saya sudah melihat ada naskah. Nah, waktu saya periksa di naskah di awal, yang sebelumnya, bukan yang terakhir yang 9.15 ini yang dikirim, bukan. Itu abstrak itu, saya catatannya seperti apa yang dikomentari Bu Rafiah tadi, udah benar. Dan itu di awal, ya, skripsi yang saya terima sebelumnya, itu oke. Nggak ada itu kesimpulan dan sebagainya. Dan juga tidak 2 lembar. Nah ini mungkin sekaligus nih, saya nggak tahu. Kenapa kok begitu yang 9.15 tadi ada perubahan. Ini bisa saya buktikan. Coba kamu cek itu. Jadi di awal nggak ada itu. Yang katakan Bu Rafiah benar. Nggak ada. Tidak ada hasil kesimpulan lagi. Jadi 2 lembar. Nah ini saya kira betul sekali. Jadi mohon juga untuk bisa dicek. Saya kaget tadi. Bu Rafiah ini kenapa ada kesan, saya buka makalahnya, ternyata benar ada, tapi di makalah sebelumnya nggak ada itu.
Nah itu saya kira mohon ini juga dikonfirmasi ini. Silakan Pak Yuda untuk memberikan masukan. Oke, terima kasih Bapak. Oke, selamat dulu buat Siti Juwairiyah ya, telah sedang melaksanakan sidang skripsi perdana pada hari ini ya. Oke, tadi banyak sih yang sudah diklarifikasi oleh Ibu Hajah Rafiah ya. Jadi mungkin dari saya hanya sedikit beberapa saja yang diklarifikasi karena mengingat durasi juga 18 menit lagi kita akan close dari sidang ya. Oke, mungkin ada yang perlu saya tanyakan saja ya terkait penelitian Anda. Kenapa Anda lebih memilih penelitiannya tentang persepsi guru? Kenapa tidak persepsi siswa saja? Nah, bisa dijelaskan, Siti? Karena menurut saya informasi itu akan didapat lebih lengkap dan lebih rinci dari guru, Bapak. Karena kan guru. Apakah ya? Karena kan yang melaksanakan pembelajaran itu juga dari guru dulu, Pak, baru ke siswa. Oke, sudah Anda peroleh hasil dari penelitian Anda, jawaban dari rumusan atau fokus penelitian yang Anda buat di skripsi Anda sudah terjawab atau belum? Saya rasa sudah terjawab, Bapak. Oke, sudah jenuh apa tidak data yang Anda peroleh? Menurut saya sudah, Pak. Oke, berarti sudah ya, berarti sudah mandaknya sampai di sini. Oke. Nah, jadi tadi ada saya dengar dari paparan Anda tadi ada pembelajaran daring sesuai konteksnya. Nah, konteksnya itu seperti apa itu kalau secara konteksnya? Secara konteksnya itu sesuai dengan panduan pelaksanaan pembelajarannya, Pak. Yang bisa diceritakan itu seperti apa panduannya itu? Sebentar, Pak. Ya mungkin bisa dijawab secara singkat saja ya karena durasi tadi. Jadi di dalam panduannya itu, Pak, sudah ada langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran baik itu dari gurunya, dari pihak sekolahnya, dari kepala sekolah, bahkan dari siswanya itu sudah diatur di dalam langkah-langkah tersebut, Pak. Oke, berarti sudah Anda tuliskan apa belum di skripsi Anda sesuai dengan yang Anda sampaikan tadi, konteks pembelajaran daring tadi? Kalau panduannya itu sudah ada di dalam skripsi, Pak. Oke. Nah, berarti sudah sudah dituliskan ya. Oke, itu dulu klarifikasi dari saya karena durasi juga tadi. Terima kasih Bapak telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya kembalikan kepada Bapak Abidin selaku pembimbing 1. Ya, terima kasih Pak Yuda yang sudah mengklarifikasi juga. Ya, seperti yang saya katakan tadi, mungkin apa saya perlu tampilkan? Nggak usah lagi ya, ini sudah. Kalau boleh coba saya tampilkan. Bentar. Nah, ini mana? Wairiyah ini melakukan revisi sendiri nih berarti. Bentar ya. Nah, ini. Lihat ya? Atau suara saya kedengaran enggak? Kedengaran, Pak. Nah, coba lihat itu. Pak. Itu abstrak yang pada naskah sebelumnya, sebelum yang jam 9.15 saya terima. Ini naskah abstrak. Nah, itu ada hasil penelitian. Cuma kata-katanya aja yang perlu. Nah, setelah ini nggak ada lagi kata pengantar. Nah, iya kan? Ini sudah benar, saya ngecek sudah benar. Tinggal nanti perlu diringkas. Nah, kalau memang ada, ya saya kira di alinea pertama itu latar belakang ada sedikit dan tujuan gabung jenis penelitian, hasil penelitian oke juga ya. Nah, jadi ini komentar saya. Yang pertama sehubungan karena ini sudah saya buka teknik analisis data. Coba lihat teknik analisis data.
itu tidak sesuai dengan bab 3. Nah, ini saya cek sudah. Nah, itu sesuaikan dengan bab 3. Saya koreksi sudah. Nah, jadi kemudian ada lagi di sini. Ah, ini tidak ringkas. Dibuang aja bertele-tele gitu ya. Karena abstrak itu harus ringkas, padat, dan dia satu lembar. Ya, jadi cukup saya kira itu ya. Ya, nah itu benar kan Bu Rafi ya? Sudah. Jadi nggak ada itu. Saya bingung ini. Nah, jadi ya. Kemudian yang seterusnya ini harus konsisten ya. Di fokus penelitian itu ada evaluasi, kata-kata evaluasi. Memang antara evaluasi dan penilaian itu kan kalau evaluasi atau agak lebih umum. Ya, penilaian mungkin itu di buku evaluasi itu ada. Evaluasi yang gimana, penilaian yang gimana. Nah, di fokusnya bunyinya evaluasi, tetapi di kesimpulan evaluasinya nggak ada. Kamu mencantumkan penilaian. Nah, ini harus konsisten gitu ya. Jadi kalau memang maunya evaluasi, ya apakah tepat nanti itu evaluasi juga. Jangan nanti ada orang bertanya, ini sama enggak evaluasi dan penelitian? Ya, nah ini supaya konsisten gitu ya. Jadi pas. Nah, kemudian yang seterusnya, karena saya kemarin melihatnya itu di di handphone, saya kebetulan kemarin ke Marabahan sana, jadi ternyata memang ada perubahan-perubahan kalimat-kalimat yang tidak pas begitu dicek di laptop. Nah, nggak sama ya. Nah, kemudian ada pembelajaran daring. Saya mau tanya, pembelajaran daring itu metode atau apa? Pembelajaran daring itu metode, Pak. Metode. Ya. Nah, kalau memang ada itu ya silakan saya kira ya. Cuma harus didukung gitu ya. Jangan sampai nanti istilah-istilah ada strategi, ada pendekatan, ada dan lain sebagainya. Nah, ini juga harus didukung kalau memang itu metode. Tapi kalau di depannya kamu enggak ada tulis metode. Dengan metode pembelajaran daring enggak ada, saya kira. Pembelajaran daringnya aja yang kamu tuliskan ya. Nah, kemudian ini ada data guru. Oh, maaf ini salah mungkin saya. Ini bukan GPK ya, salah saya. Di pembahasan. Nah, pembahasan itu kan harus dicantumkan teori-teori yang mendukung. Ya, kenapa? Nah, jadi kamu mengatakan bahwa memang pembelajaran daring itu sangat penting. Hal ini sudah dilakukan ini. Nah, kenapa? Misalnya lagi tadi, seseorang itu kalau mau berhasil dan proses pembelajaran daring, maka harus didukung oleh keterampilan-keterampilan. Kalau dia tidak punya keterampilan ini, mungkin proses pembelajaran tidak akan berhasil dengan baik. Hal ini menurut siapa? Nah, jadi memang jadi yakin akhirnya nanti dari hasil pembahasan itu muncullah saran. Jadi saran punya kamu itu sudah ada, artinya diadakan pelatihan secara khusus mengenai pembelajaran daring dari pihak sekolah maupun dari dinas pendidikan. Kenapa jadi itu penting? Karena menurut para ahli demikian. Nah, menurut faktanya bagaimana? Nah, jadi itu klop gitu ya. Nah, jadi saya berharap bahwa kalau memberikan saran itu memang di pembahasan itu ada. Nah, jadi kita memberikan saran itu saya kira mengena. Nah, saran itu pun juga saya mau tanya dengan kamu, pembelajaran daringnya efektif enggak? Hasil penelitian kamu? Pembelajaran daring. Kalau dari Ya. hasil penelitian saya itu tidak efektif, Pak. Kalau gitu apa saran kamu? Saran saya agar pembelajaran bisa bisa dilaksanakan dengan secara efektif, diperlukan kesiapan dari guru, siswa, orang tua, serta pemerintah. Ya, itu mungkin agak umum ya, umum ya. Mungkin tadi yang bisa dimasukkan itu dia, walaupun bisa digabung. Karena agar bisa pembelajaran daring efektif, ya, sesuai apa yang kita inginkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, berarti kan harus memiliki berbagai keterampilan. Nah, keterampilan tadi sudah benar bahwa disuruh latihan. Nah, jadi sebenarnya itu klop gitu ya. Jadi itu klop. Cuma di pembahasan harus dikemukakan. Kenapa jadi keterampilan-keterampilan itu penting. Ya. Termasuk tadi katakan beberapa ya, sumber belajar. Nah,
Ya tidak efektif itu karena gurunya tidak mampu memberdayakan sumber belajar. Ada Mbah Google itu. Jadi kita kemana searching kemana-mana itu bisa dimanfaatkan untuk siswa. Apalagi nanti siswa itu diberi tugas. Nah, tugas itu materinya silahkan cari di sini, cari di sini. Itu sumber belajar sebenarnya ya, sumber belajar. Kalau itu dirancang dengan baik, saya kira yakin akan senang. Nah, akan senang. Nah, kemudian tadi ada juga beberapa yang mengatakan bahwa ini gimana nih pembelajaran daring ini? Apakah memang karena tidak efektif? Apakah stop? Saya kira tidaklah. Nah, tidak di stop sebenarnya karena itu masih bagus. Kamu malah mintanya luring aja ya. Jangan. Kalau luring saja, wah ini juga ketinggalan zaman. Jadi mungkin bisa digabung lah, luring ada berapa persen misalnya, tapi juga harus yang daring juga itu dilakukan ya. Kemudian daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu tidak konsisten juga itu ya. Jadi tolong kalau ada judul, kalau memang sebagian dicetak miring semuanya. Kalau garis tebal, tebal semuanya. Ini miring, ada yang nggak ada di apa? Coba lihat itu. Ya ada judul-judul yang tidak diberi garis miring, apa dicetak miring nggak ada. Ada yang tidak dilakukan. Ya. Kemudian ada judul-judul tabel. Kalau memang lampiran-lampiran itu lebih dari 2 baris, itu biasanya ditulisnya dekat 1 spasi biasanya. Ya, bisa dijadikan 1. Ya, lampiran misalnya judulnya panjang sekali. Nah, baris kedua itu bisa dicetaknya ditulis dalam 1 spasi saya kira ya. Nah, jadi jadi ini hanya penajaman. Jadi kalau secara keseluruhan ada masalahnya 4, maka kesimpulannya juga harus 4. Nah, yang 4 itu apa yang mau disarankan? Nah, itulah saya kira dia lihat dari pembahasan. Saya kira. Ya, saya kira mungkin nanti bisa kita konsultasikan lagi. Dan saya mengucapkan terima kasih pada penguji utama, Pak Yuda selaku pembimbing 2, dan selamat pada Siti Juwairiyah yang hari ini sudah melaksanakan ujian skripsi. Alhamdulillah siap-siap untuk yudisium kata Bu Hajah. Nah, ini keberhasilan juga saya kira PGSD di Tanah Bumbu. Ini yang pertama ya Juwairiyah, PGSD Tanah Bumbu ikut ujian. Pak. Nah, alhamdulillah. Ini jadi motivasi juga bagi mungkin teman-teman kamu yang seangkatan atau juga ini bahan informasi kepada teman-teman nanti yang mau masuk PGSD. Nah, ini sukses lah saya kira ya itu Juwairiyah. Pak. Ya. Kelas reguler kayaknya Juwairiyah ini kelas 01 Pak. Di kelas 01 Pak. Cuman tinggalnya di Tanah Bumbu. Oh, ya enggak apa-apa lah. Nah, walaupun reguler, tapi orang Tanah Bumbu bisa menyampaikan berbagai informasi juga tentang PGSD. PGSD Tanah Bumbu kan juga ada. Nah, ini ya saya kira selamat kepada semua penguji dan khususnya nih pada Pak Saupi lupa ini. Tadi ada ketinggalan saya. Saking antusias juga nih ya. Pak Saupi mohon maaf nih nggak disinggung-singgung tadi pada saat pembukaan. Terima kasih dan kami minta Juwairiyah untuk nanti menutup dan kami sebentar paling 5 menit dengan Bu Raja, Pak Yuda untuk berkonsultasi kira-kira ini diberi berapa gitu. Kami sidang nih sebentar ya. Jadi silakan Siti Juwairiyah untuk ditutup dan kamu bisa keluar ya dari dari link ini saya kira. Dia tinggalkan. Silakan ditutup. Atau ada lagi Bu Hajah? Ada yang masukkan Bu Hajah? Ada yang sampaikan? Oh, cukup Pak Yuda? Nggih, cukup Pak. Cukup. Nah, silakan ditutup Juwairiyah. Apa nih juga silakan kemukakan aja. Asal jangan menangis. Nangis, jujur. Nangis bahagia lah. Kepada Bapak, Ibu, dosen penguji, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Menangis. Nah, bujuran menangis. Bapak menyambut menangis, bujuran menangis. Iya. Ajak ada Papa, alhamdulillah menangis bahagia ya kalau. Ya. Ya. Nah, kalau Bapak Juwairiyah, nah, ini momen yang paling berkesan saya kira ya. Nah, Bapak ya silakan ya. Pada orang tua terima kasih juga nih. Ucapan terima kasih boleh lah. Semuanya.
Saya ucapkan terima kasih juga kepada orang tua saya yang telah mendukung saya, baik itu dari biaya atau apapun itu, saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang Bapak bagikan kepada saya selama ini bermanfaat. Itu saja Bapak, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Saupi. Nah, ya enggak apa-apa, ada sini ini perwakilan sudah Pak Yuda, kami di sini perwakilan ya. Ya, jadi silakan, mohon maaf saudara bisa keluar dari link ini dan kami akan berdiskusi di sebentar ya. Ya, silakan Anda keluar. Makasih.